apakah boleh perusahaan tidak membebankan bunga gitu. Nah itu boleh. Itu syaratnya ada di PP 94 tahun 2000 kalau nggak salah. Ada 4 syarat tuh. Apa aja itu? Dibaca pusing. Lupa saya juga. Apa aja Pak Agus? Pasal 23 itu ketahuan. Jasa-jasa apa aja yang belum dipotong PPh pasal 23 ya. Tapi terkadang terkait dengan transaksi yang independen. Bagus. Pak Andri jangan di depan pintu. Silakan masuk. Silakan. Saya sudah merasakan kehadiran kalian semua di sini. mantap. Salah sini dong. Bisa ya salah begitu ya? Langsung duduk aja. Duduk. Baik. Bila Kembali lagi di cerita horor pajak SP2 Deka, di mana pajak di sini menjadi tidak menyeramkan. Kita langsung mulai saja ya. Sudah siap? Siap. Seperti biasa. Ada apa? Ada pajak. ada Agus. Ada kamera. Karena di sini kagetan semua. Jadi kalau nggak kuat nanti langsung melambaikan aja. Ya. Oke. Mau foto dulu nggak? Enggak. Oke. Kalau begitu kita langsung saja. Mau bilang. Enggak. Oh ini cepet. Ini kita harus serius dulu. Siap. Pak Andri. Berapaan bilanya? Oke, Pak Agus. Siap. Sehubungan utang ke afiliasi, dimohon kontrak perjanjiannya. Ini pasti terkait dengan transaksi afiliasi atau hubungan istimewa. Jadi dalam satu grup. Biasanya terkait dengan hutang atau penjualan. Bisa juga dengan penjualan. Kenapa dimintai kontrak? Karena namanya transaksi dengan afiliasi itu transaksi hubungan istimewa dan bisa diatur. Yang seharusnya diminta sebenarnya bukan kontraknya, tapi transfer pricing dokumen. Harusnya sih begitu, karena untuk menguji kewajarannya, bagaimana wajib pajak menentukan harga. Apakah harganya itu dianggap wajar? Cara menghitung wajarnya seperti apa ada di transfer pricing dokumen. TPDoc. TPDoc. Iya. Kalau kontrak harusnya sih yang diminta terkait dengan transaksi yang independen atau tidak memiliki hubungan istimewa. Karena kalau pihak independen dianggap ya karena masing-masing independen maka itu dianggap wajar. Itu tidak ada intervensi atas atau rekayasa dari transaksi tersebut. Jadi dianggap wajar. Kalau hubungan istimewa, contohnya maksudnya seperti apa Pak Agus? Hubungan istimewa contohnya saya punya 3 perusahaan. Perusahaan A jual ke perusahaan B, jual ke perusahaan C.
Kemudian atau sebaliknya, misalnya perusahaan B jual ke perusahaan A dan jual ke perusahaan C, di mana saya sebagai direktur di 3 perusahaan tersebut, atau saya memiliki saham di 3 perusahaan tersebut, atau contohnya lagi, misalnya A anak perusahaannya B, anak perusahaannya C. Pak Agus punya 3. Wow, mantap. Karena di mana ada Agus, Di situ ada Panji. mau ditambahkan Pak Andri. Iya. Yang diminta ada perjanjian utang. Iya. Kemungkinan juga ada pinjaman dari holding gitu ya, dari induk mungkin ke anak perusahaan gitu ya. Nah itu nanti dinilai tingkat kewajaran, apakah ada biaya bunga atau nggak ada bunga. Seharusnya pajak biasanya minta dikenakan bunga dengan tarif yang wajar ya, yang setingkat bank lah, mungkin gitu. Nah di situ nanti harusnya terutang PPh pasal 23 gitu. Nah lalu apakah boleh perusahaan tidak membebankan bunga gitu? Nah itu boleh, itu syaratnya ada di PP 94 tahun 2000 kalau nggak salah. Ada 4 syarat gitu loh. Apa aja itu? Dibaca pusing. Lupa saya juga. Apa aja Pak Agus? Ada 4 syarat, lupa lagi. Yang pertama, pemberi kreditur, pemberi pinjaman itu tidak dalam keadaan rugi. Yang kedua, penerima memang membutuhkan. Yang ketiga, apa Pak? Modalnya sudah di stop. Modalnya sudah di stop penuh. Dari sisi pemberi kredit, dia sudah sudah menyetorkan seluruh modalnya sesuai dengan anggaran dasar. Nah yang terakhir, yang keempat, Ding 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 ding. Pokoknya itulah ya. Oke, 70 poin untuk Pak Agus dan 20 poin untuk Pak Andri. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Agus. Siap. Berdasarkan penyandingan SPT PPh pasal 23 dengan faktur pajak masukan, terdapat indikasi adanya faktur pajak masukan yang belum dipotong PPh pasal 23. Dengan rincian terlampir, tolong ini dijelaskan. Anak yang menyusun. Tolong urus, mau nggak? Ini anakmu pegang dulu, silakan. Pak Agus. Ya, Pak dulu. Oke. Ya ini yang lebih equalisasi lah antara PPN masukan sama pasal 23 gitu ya. Di PPN masukan itu kan sebetulnya ada keterangan gitu ya. Jenis barang atau jasa yang kita beli. Nah itu kalau misalkan disandingkan, bagus sih satu. Apabila disandingkan dengan pasal 23 itu ketahuan jasa-jasa apa aja yang belum dipotong PPh pasal 23 ya. Tapi terkadang disandingkan juga kita orang pajak mengambilnya dari nama PT. Padahal belum tentu di dalamnya itu pun atas pemberian jasa. Bisa aja pemberian jasa dan material gitu ya. Dan selama itu bisa dipisahkan, harusnya yang kena PPh pasal 23 itu hanya sebatas jasanya aja gitu. Tinggal dipisahkan aja mana yang jasa, mana yang material. Itu dijelaskan nanti dalam surat tanggapan SP2DK. Bagus. Ya, ini sebenarnya bukan ekualisasi ya. Apa bagus? Ding ding.
Kantor pajak melihat dari sisi PKPM, Oke. aplikasi PKPM yaitu pajak keluaran, pajak masukan. Di situ memang seringkali baik dikreditkan maupun tidak dikreditkan ada muncul faktur pajak masukan. Oke. Nah, bisa jadi indikasinya atau dilihat dari KLU penerbitnya ini jasa. Oke. Kan? Perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa berarti si pembayar jasanya harus memotong PP pasal 23. Ada kewajiban untuk memotong PP pasal 23. Kemudian petugas pajak melihat ke SPT PPh pasal 23. Dari situ kelihatan ternyata belum dilaporkan. Kemungkinannya seperti itu. Kalau memang benar seperti itu, ada jasa yang belum dipotong, berarti tinggal dibayarkan saja sebesar 2%, mungkin ya sebesar 2% dari DPP-nya atau dari nilai jasanya. Oke. Gitu. Cukup. Kita lanjut lagi ya. Lanjut. Berdasarkan penelitian, penghasilan dari usaha sebesar 1.045.000.000 yang antara lain terdiri dari pendapatan aset tetap dan pendapatan lain-lain. Silakan, bagus. Pendapatan aset tetap mungkin terkait dengan sewa. Ada sewa, apa namanya, tanah dan bangunan. Oke. Tanah dan bangunan. Ada pendapatan sewa tanah dan bangunan, berarti ada objek PPh final sebesar 10% dari nilai sewanya. Dengan demikian harus dibayar sebesar 10% dari nilai sewa. Mungkin wajib pajak belum bayar penghasilan sewa tersebut, atau bisa jadi sudah dipotong tapi belum dilaporkan dipotongnya. Kalau belum dibayar biasanya belum punya duit atau gimana, bagus? Lupa. Atau hindar? Lupa. Oh, lupa. Kalau belum dibayar ya harus dibayar. Oke. Siap. Ada lagunya. Apa tuh? Lupa. Lupa lagi. Tahu kan? Bayar royalti. Silakan, Pak Andri. Ya ini balik lagi masalah equalisasi. Iya. Ya, 23, 21 dalam hal ini adalah PPN. Oke. Ya, pertanyaan kembali lagi, apakah equalisasi harus sama? Jawabannya enggak. Ya, itu salah satu contoh kasus. Di sini harusnya PPN lebih besar daripada omset di laporan keuangan, karena ada pendapatan lain-lain. Yang dipertanyakan adalah pendapatan lain-lain ini ada faktur pajaknya atau enggak. Jadi kalau tadi Pak Agus bilang ada pendapatan sewa, ya sewanya ini udah dikenakan PPN atau belum? Kalau sudah dikenakan, faktur pajaknya nomor berapa dan di bulan apa? Oke. Sebatas itu aja sebetulnya konfirmasinya. Cukup. Oke. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton cerita horor pajak SP2DK, di mana di sini pajak tidak menjadi menyeramkan karena di mana ada Agus. Situ pajak. Terima kasih. Jangan lupa di like, Subscribe. Komen. Dan di share. Iya, itu dia. See you next video. Gelap malam jadi terang, pajak tak lagi menakutkan. Cerita kita penuh kejutan, horor tapi penuh pelajaran.